Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pendekar tua yang selalu diremehkan karena tak bisa melihat. Ternyata dia seorang pendekar berilmu tinggi yang mampu menandingi dan memburu para pendekar jahat tingkat tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pendekar tua bernama Cheng yang sedang bermain Juned. Walaupun Cheng memiliki kekurangan tak bisa melihat, namun ia selalu menang dalam taruhannya. Sementara itu, lawannya yang merupakan bandar tentu tidak terima dirinya dikalahkan oleh Cheng. Karenanya sang bandar kemudian menawarkan taruhan 2 kali lipat pada Cheng. Namun apabila Cheng kalah, ia harus memberikan satu tangannya saat itu juga. Sayangnya kali ini Cheng kalah dalam taruhannya. Sang bandar kemudian memanggil pengawalnya untuk memotong lengannya. Namun Cheng menolak karena ia menyadari kalau sang bandar telah melakukan kecurangan. Saat suasana semakin memanas, tiba-tiba bos pemilik tempat yang bernama Qiu Peng muncul dan memarahi anak buahnya karena telah melakukan kecurangan. Dia juga meminta maaf kepada Cheng dan mempersilahkan untuk melanjutkan permainannya. Namun Cheng menolak dan memilih untuk pergi dengan membawa semua uang hasil kemenangannya. Namun pada saat dalam perjalanan pulang, Cheng dihadang oleh Qiu Peng berserta anak buahnya. Mereka meremehkannya karena dikira Cheng orang yang lemah dan tak bisa kungfu. Dengan mudahnya Cheng mengalahkan mereka semua. Lalu dia menanyakan keberadaan seorang gadis bernama Nian kepada Qiu Peng. Dan singkat cerita, kita flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu, di mana pada waktu itu kejahatan sangat merajalela. Untuk membasmi kejahatan, para pendekar sakti diberikan tugas oleh pemerintah untuk menangkap para penjahat tingkat tinggi. Jika berhasil, akan diberikan imbalan berupa uang yang sangat besar. Dan Cheng adalah salah satu pendekar yang memburu para penjahat tersebut. Pada saat melintasi kota Liang, Cheng terhenti di sebuah rumah saat ia mencium harum minuman yang khas. Di rumah itu terlihat seorang gadis yang bernama Nian sedang menyiapkan beberapa kendi minuman. Cheng kemudian mendatangi Nian dengan maksud ingin membeli minuman tersebut. Namun Nian mengatakan kalau minuman itu tidak dijualnya melainkan untuk sajian para tamu yang akan menghadiri pernikahannya. Mendengar hal itu, Cheng lantas pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Nian yang merasa bersalah memanggil Cheng dan mengundang pada acara pernikahannya agar ia dapat menikmati minuman secara gratis. Dan Cheng pun menerima ajakan Nian lalu memberikan uang sebagai hadiah pernikahannya. Saat Nian diminta Cheng untuk meningkatkan kudanya, tiba-tiba sebuah karung dari atas kuda terjatuh yang membuat Nian kaget. Cheng kemudian menjelaskan kalau karung tersebut berisi seorang penjahat yang baru saja ia tangkap. Cheng juga menunjukkan surat penangkapannya. Dan singkat cerita, calon suami Nian pun datang dan acara pun dimulai. Pada saat acara sedang berlangsung, muncul seorang pendekar yang ternyata adalah kakaknya Nian yang bernama Nijun. Lalu Nian dengan senang hati menyambut kakaknya. Namun Nijun yang memiliki sifat angkuh dan sering memandang rendah kepada siapapun, membuat para tamu undangan segan dan akhirnya saling berpamitan untuk pulang. Yang tersisa hanya Cheng seorang. Dia sedang menikmati hidangan dari Nian. Nijun kemudian mendekatinya dengan nada mengancam untuk menyuruhnya segera pergi. Namun Cheng menunjukkan sedikit kemampuannya yang membuat Nijun tercengang. Dalam kondisi yang masih teler, Cheng pergi menghampiri kudanya yang terikat. Karena kebanyakan minum, Cheng pun kelelahan dan akhirnya tertidur pulas di samping kudanya. Singkat cerita, pada malam harinya suara petir membangunkan Cheng dari tidurnya. Cheng memastikan penjahat tangkapannya masih ada. Dan tiba-tiba Cheng mencium bau tak sedap dan segera memeriksanya ke tempat acara pernikahan Nian tadi siang. Dan ternyata Cheng dikejutkan dengan menemukannya banyak orang tergeletak tak bernyawa, termasuk kakaknya Nian. Lalu Cheng memasuki rumah dan mendapati Nian yang lemas tak berdaya. Nian pun menceritakan kejadiannya bahwa 4 jam yang lalu kediamannya didatangi sekelompok preman, yaitu orang yang bernama Qiu Peng dan pasukannya. Kedatangannya untuk menangkap Nijun karena memiliki masalah masa lalu yang belum terselesaikan. Bos Qiu Peng yang bernama Wei Ying memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi seluruh keluarga Nian termasuk sang suami yang baru saja menikah.
Keesokan harinya, Cheng melanjutkan lagi perjalanannya menuju kota untuk menyerahkan buronan yang ditangkapnya. Pejabat setempat yang bernama Gao merasa curiga dengan karung yang dibawa Cheng saat memasuki rumah pengadilan. Gao dan anak buahnya pun menghampiri Cheng dan menanyakan siapa yang dibawanya. Cheng pun menjelaskan dan menunjukkan surat tugas penangkapannya kepada Gao. Namun Cheng tiba-tiba menanyakan seseorang yang bernama Li Zhao, dan ternyata Li Zhao berada di antara mereka, di mana dia adalah buronan kota. Cheng yang berhasil menyerahkan buronan diberikan hadiah oleh Gao. Sebelum pergi, ia melaporkan kejadian yang dialami oleh keluarga Nian agar segera diselidiki dan ditangkap pelakunya. Gao dan anak buahnya pun langsung mendatangi TKP. Namun anak buahnya menemukan sebuah anak panah yang diduga milik keluarga Yuan. Gao pun terkejut dan tak berdaya untuk melanjutkan kasusnya karena tidak mau berurusan dengan keluarga Yuan yang terkenal sadis dan ditakuti, bahkan para pejabat pun tunduk kepadanya. Gao pun menghampiri Nian agar bersabar dan melupakan semuanya yang telah terjadi. Sontak saja Nian marah dan tidak terima. Dia menuntut agar pelakunya segera diadili. Gao yang marah dan takut jika harus berhadapan dengan keluarga Yuan. Dia memutarbalikkan fakta dengan merekayasa kasusnya bahwa Nianlah yang telah menghabisi kakaknya. Gao pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nian. Namun pada saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Cheng yang merasa sangat kecewa dengan ketidakadilan. Cheng dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Lalu Cheng melepaskan Nian dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kota ini. Namun Nian yang melihat kemampuan Cheng memohon untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Yuan dan akan diberikan imbalan yang besar. Namun Cheng menolak karena ia bukanlah pembunuh, melainkan seorang pemburu penjahat. Nian yang mengetahui Cheng akan pergi ke kota Loyang. Dia meminta untuk ikut bersamanya karena ingin mencari keadilan atas dirinya di kota tersebut. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka pun tiba di kota Loyang. Sesampainya di sana, mereka jajan dulu di kuliner Mambo. Nian berkata kepada Cheng ia akan pergi ke ujung pasar timur untuk mencari seseorang yang dapat memberikan keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya. Dan Nian pergi meninggalkan Cheng. Masih di tempat yang sama di kota Loyang, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Qin. Dia orang yang sangat terkenal di kota Loyang hingga banyak penggemarnya. Saat Qin pulang, terlihat Cheng sudah berada di sana, di mana mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Dan ternyata Qin adalah orang yang mengatur strategi semua yang dilakukan oleh Cheng. Dia pun memberikan semua uang hasil dari imbalannya kepada Qin. Qin memberikan tugas baru kepada Cheng, yaitu menangkap para penjahat di kota Yanzhou yang dikenal dengan para pendekar sakti yang kejam. Namun Cheng tidak merasa takut sedikit pun. 3天后出发。李生意啊，是个大。这次的逃犯在延州城有些势力。最后一单了。 Pada saat Cheng akan pergi, tiba-tiba ada seseorang datang dengan terluka di lengannya meminta untuk diobati. Dan ternyata dia adalah seorang pelayan dari keluarga Yuan. Dia pun menceritakan kejadiannya, di mana di kediaman Yuan sedang mengadakan acara lamaran Pangeran Yuan bersama anak dari Jenderal Guo. Namun tiba-tiba ada seorang gadis yang bernama Nian datang dan mengacaukan acara. Dan pada saat dihadang, Nian melukai lengan pelayan tersebut. Cheng seketika marah saat Nian disebut gila oleh pelayan itu. Qin yang mengetahui bahwa Nian memiliki masalah dengan keluarga Yuan memerintahkan Cheng untuk tidak ikut campur masalah tersebut. Karena Yuan memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat ditakuti. Mereka mempunyai para pendekar yang tangguh dan ditambah lagi sang pangeran akan menikah dengan anak dari Jenderal Guo. Cerita kembali lagi ke saat di mana Cheng menaklukkan Qiu Peng di awal kisah, di mana itulah alasannya Cheng menanyakan keberadaan Nian kepada Qiu Peng. Awalnya Qiu Peng tidak memberitahu, namun dengan tekanan yang lebih keras akhirnya dia buka suara bahwa Nian disembunyikan di sebuah rumah tua. Cheng pun dengan segera mendatangi tempat tersebut, namun pada saat memasukinya tiba-tiba
Akhirnya Cheng berhasil mengalahkannya dan menemukan Nian dengan kondisi yang sangat lemah dan terluka di seluruh tubuhnya. Cheng kemudian membawa Nian ke tempat Qin untuk diobati. Cheng menyadari bahwa masalahnya kini semakin rumit dan akan membahayakan Qin dan Nian. Keesokan harinya, Cheng memutuskan menyuruh Qin dan Nian segera pergi dari kota Loyang untuk menyelamatkan diri. Cheng berjanji akan segera menyusul jika masalahnya sudah selesai. Qiu Peng yang masih ditahan oleh Cheng, dia dipaksa untuk menjawab sejujurnya mengapa keluarga Yuan membantai keluarga Nian. Qiu Peng yang tidak tahan dengan tekanan Cheng akhirnya buka mulut. Dia menjelaskan bahwa anak Jenderal Guo sangat menginginkan sebuah liontin mutiara sebagai mas kawin pernikahannya dengan Pangeran Yuan. Dan pada saat itu keluarga Yuan memutuskan untuk membongkar makam kerajaan dan membawa liontin mutiaranya. Namun karena takut akan kejahatannya terbongkar, Yuan kemudian menghabisi seluruh anak buahnya. Dan pada saat itu Nijun yang merupakan anak buah Yuan berhasil kabur. Sehingga Nijun terus diburu untuk dihabisi agar kejahatan keluarga Yuan tidak terbongkar. Setelah mendengar penjelasan Qiu Peng, Cheng pun pergi dengan menjebak Qiu Peng. Dan dia akhirnya tewas saat Yuan membuka pintu yang sudah terkait tali ke leher Qiu Peng. Yuan marah besar dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Cheng. Dan singkat cerita, Qin berhasil mengantarkan Nian ke sebuah rumah persembunyian. Lalu Qin pamit untuk kembali ke kota Loyang. Namun saat dalam perjalanan, Qin berhasil ditangkap oleh pasukan Yuan. Dan pada malam harinya, Cheng mendatangi kediaman Jenderal Guo yang disambut oleh pasukan kecilnya. Qin yang kini sudah ditahan oleh Yuan ditanyakan di mana keberadaan Cheng. Namun Qin yang sudah terluka parah malah menceritakan siapa Cheng sebenarnya. Dan ternyata Cheng adalah seorang jenderal perang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kini dia menjadi seorang pendekar berilmu tinggi yang membantu kerajaan untuk menghabisi para penjahat papan atas. Setelah mengalahkan seluruh pasukan Jenderal Guo, Cheng pun melanjutkan untuk bertemu sang jenderal secara langsung. Namun lagi-lagi ia dihadang oleh para pengawalnya. Cheng mengatakan bahwa ia berasal dari barat serigala Dongsan, di mana ia pernah bertemu dengan Jenderal Guo sebelumnya. Cheng juga mengatakan untuk membatalkan pernikahan putrinya karena Yuan adalah seorang penjahat yang kejam yang harus dilenyapkan. Cheng pun pergi setelah menyampaikan pesannya. Setelah diselidiki, sang jenderal segera mengutus anak buahnya untuk membatalkan pernikahan putrinya dengan Pangeran Yuan. Sang kakak yang merasa sangat kecewa menghukum Yuan karena telah mempermalukan nama keluarga. Yuan yang tidak tahan dengan semua ini akhirnya menghabisi kakaknya sendiri. Keesokan harinya, para penduduk dikejutkan dengan tewasnya Qin yang penuh dengan luka pada tubuhnya. Sampai akhirnya kabar tersebut sampai kepada Cheng yang membuatnya murka. Dengan keberanian tingkat tinggi, Cheng mendatangi kediaman Yuan untuk balas dendam seorang diri, di mana di sana sedang dilaksanakan acara pemakaman kakaknya yang dihadiri oleh seluruh pasukannya. Cheng dengan sadis menghabisi mereka semua. Dia pun masuk ke dalam rumah untuk mengejar Yuan. Namun tiba-tiba dia disambut oleh seorang pendekar sakti. Akhirnya Cheng berhasil menghabisi pendekar tersebut. Kini saatnya Cheng menghadapi Yuan yang memiliki keahlian memanah tingkat tinggi yang membuat Cheng kewalahan menghadapinya. Yuan pun akhirnya kalah dan berhasil dilumpuhkan. Dengan penuh rasa dendam dan amarah yang memuncak, Cheng terus mengejar Yuan meski sudah tak berdaya. Dan akhirnya Yuan pun tewas. Dan singkat cerita, Nian sangat berterima kasih kepada Cheng karena telah mengadili orang yang telah membantai keluarganya. Berkat jasa Cheng, kini seluruh kota menjadi aman selama dia masih hidup.
Kisah berawal dari desa Yoju, daerah bagian utara dinasti Tang. Terdapat sebuah tempat hiburan terbesar yang banyak dikunjungi dari berbagai daerah. Pemerintah setempat memiliki tradisi akan memberikan hadiah yang besar bagi siapapun yang berhasil menghabisi buronan kerajaan. Dan diduga ada salah satu penjahat yang berada di tempat tersebut. Terlihat ada seorang pendekar sakti yang kejam dan mematikan. Meski dia tak bisa melihat, namun hingga saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Dia bernama Cheng, seorang pemburu penjahat dengan julukan Dewa Samurai. Setelah menyelesaikan tugasnya, Cheng kembali ke kediamannya di pinggiran desa Yoju. Suatu hari terlihat seorang bocil bernama Xiao sedang berlari dikejar para koboi ompong. Mereka menjarah barang-barang milik Xiao, namun tiba-tiba Cheng muncul yang kebetulan mereka berada tepat di depan rumahnya. Xiao berterima kasih kepada Cheng dengan memberikan sebiji buah. Namun Cheng yang berkarakter tunggi, kejam, dan tak banyak omon-omon pergi begitu saja dan menutup pintunya. Pada malam harinya, Xiao yang masih berada di desa Yoju berteduh di sebuah rumah dan diberikan makanan. Namun tiba-tiba sekelompok penjahat besar yang dipimpin oleh Li Ju mendatangi rumah tersebut. Li Ju yang seperti memiliki gangguan kejiwaan menghabisi siapapun hanya untuk bersenang-senang. Tanpa pikir panjang, mereka semua dibantai. Xiao yang bersembunyi ketakutan akhirnya ketahuan oleh mereka. Dia pun dengan segera berlari keluar dan tanpa sengaja menabrak Cheng hingga terjatuh. Dengan santainya, Cheng pun berdiri lagi dan memasuki rumahnya. Namun setelah di dalam rumah, Xiao yang ketakutan memeluk Cheng dengan erat dan mereka pun memasukinya dengan mengancam meminta Xiao. Namun tiba-tiba mereka bergegas keluar yang ternyata menemukan saudaranya Xiao. Mereka pun membawanya dan menghabisinya. Xiao yang menyimpan dendam mendalam mendatangi Cheng meminta untuk diajarkan bela diri agar bisa balas dendam. Namun Cheng dengan tegas menolaknya karena Xiao masih bocil. Siang harinya, Cheng mendatangi kantor pengadilan untuk meminta tugas. Penjahat besar selanjutnya yang akan digarap bernama Bai Xian, seorang pendekar berilmu tinggi yang ditakuti dan disegani. Dia kini berada di daerah Lianchen. Xiao yang masih berada di kediaman Cheng, dia kekeh ingin belajar bela diri. Namun lagi-lagi Cheng menolak dan mengusirnya keluar. Dan keesokan harinya, Cheng mulai perjalanannya menuju desa Lianchen untuk melaksanakan tugas mencari Bai Xian. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan kudanya error. Dengan mengejutkan, ternyata Xiao ikut dalam perjalanan tersebut dengan bersembunyi dalam sebuah kotak besar. Cheng hanya bisa pasrah dengan kelakuan si bocil. Mereka pun mencoba untuk mulai memanjat tebing. Setelah selamat berada di atas, Cheng meminta tolong kepada Xiao untuk menuliskan nama daerah yang akan dituju di telapak tangannya sesuai dengan petunjuk petanya. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya melewati hamparan rumput yang luas. Setelah jauh berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat pada malam harinya. Dan siang pun tiba, Xiao yang lapar langsung mengambil makanan yang ada di hadapannya. Namun dengan seketika dibuang lagi saat melihat ada sisik ular di sampingnya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di desa Lianchen. Dan akhirnya Cheng menemukan kediaman Bai Xian. Mereka berbicara untuk menemukan solusi agar tidak terjadi kekerasan. Namun tiba-tiba Xiao yang ketakutan berteriak.
Cheng yang sudah berhasil melaksanakan misinya akan kembali ke desa Yoju. Namun Xiao yang tak dibiarkan ikut menawarkan kerjasama. Dia akan membantu Cheng untuk membaca peta dan menemukan buronan pada misi-misi selanjutnya. Namun Cheng menolaknya karena semua misinya berbahaya. Akhirnya Cheng pun pergi sendirian. Dan singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, Cheng dan Xiao berpisah. Namun tak disangka Cheng menemukan Xiao di kediamannya dalam keadaan tak sadarkan diri karena keracunan ular berbisa. Dan Cheng pun dengan segera menolongnya. Setelah beberapa hari pingsan, akhirnya Xiao tersadar juga. Xiao bercerita dengan perjalanan yang panjang. Dia berjalan seorang diri dari desa Lianchen demi bertemu lagi dengan Cheng. Dia memohon sekali lagi kepada Cheng untuk diajarkan ilmu bela diri agar bisa balas dendam. Dan lagi-lagi Cheng menolaknya. Namun kali ini Xiao diizinkan untuk tinggal bersamanya dan menyetujui tentang kerjasama yang ditawarkan Xiao dulu. Dan akhirnya mereka pun beraksi. Tak terasa, waktu pun sudah 2 bulan berlalu. Kerjasama mereka berdua berjalan dengan baik dan berhasil meringkus banyak penjahat. Namun saat dalam perjalanan pulang, Cheng merasakan ada sesuatu yang terjadi pada salah satu rumah warga. Cheng yang tak mau ikut campur melanjutkan lagi perjalanannya. Namun Xiao yang penasaran melihatnya lalu memasukinya. Dan benar saja, sekelompok penjahat sadis sedang merampok dan menyandera satu keluarga. Dengan terpaksa, Cheng pun memasukinya juga. Baru kali ini Cheng mengalah dan pulang ke rumah demi keselamatan Xiao. Dan diakui bahwa pendekar tersebut memiliki kesaktian di atas rata-rata. Mereka berdua pun menjalani kehidupannya sehari-hari seperti biasa. Hingga pada suatu hari Xiao ditugaskan oleh Cheng untuk mengambil sebuah misi dari seseorang di tempat hiburan. Namun tanpa sengaja Xiao melihat Li Ju di sana, seorang penjahat besar yang telah menghabisi adiknya. Lalu Xiao pun mengikutinya. Namun Li Ju yang tak mengenali Xiao memanggilnya untuk melihat pertarungan antar anak buahnya. Sesampainya di rumah, Xiao mengabarkan bahwa Li Ju berada di desa ini. Xiao memaksa kepada Cheng untuk membalaskan dendamnya jika tidak bersedia melatihnya. Cheng pun emosi dan memarahinya. Namun Xiao yang lebih emosi pergi meninggalkan Cheng untuk balas dendam sendiri. Dan benar saja, dengan keberaniannya Xiao mencuri beberapa senjata dari gudang milik Li Ju. Dan terlihat ada pendekar sakti yang pernah bertarung dengan Cheng, yang ternyata dia adalah anak buahnya Li Ju. Cheng yang tak bisa membiarkan Xiao tersakiti akhirnya menyelamatkannya, dan para penjahat pun tewas seketika akibat ledakan besar. Dan pada suatu hari akhirnya Cheng luluh dan akan mengajari Xiao bela diri dengan teknik dasar menandai seseorang tanpa dirasakan oleh orang itu sendiri. Xiao pun dengan giat berlatih siang dan malam. Salah satu pendekar yang berada di gudang senjata ternyata masih hidup, dan akhirnya Li Ju pun menemukan kediaman Cheng, namun yang berada di sana hanya Xiao seorang. Li Ju yang penasaran menanyakan hubungannya dengan Cheng, namun Xiao yang tak kenal takut mendorongnya, dan tak berselang lama Cheng pun tiba di rumah.
Cheng dengan mudah mengalahkan penjahat terbesar. Xiao pun merasa puas karena dendamnya sudah terbalaskan. Dan keesokan harinya, Cheng membawa Xiao keluar kota untuk tinggal di daerah yang aman dan damai, yaitu kota Chang'an. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mereka pun beristirahat dulu pada malam harinya. Namun dengan mengejutkan, pagi harinya Xiao kabur, yang sontak saja membuat Cheng panik dan memutuskan untuk kembali ke desa Yoju. Saudara Li Ju yang bernama Hyuji murka melihat adiknya tewas. Dia akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Cheng dan Xiao. Namun tak disangka tiba-tiba Xiao muncul di kediaman Hyuji. Dan ternyata balas dendam Xiao belum tuntas karena Hyuji masih hidup yang telah menghabisi keluarganya. Saat Hyuji sedang mengambil obat-obatan, tiba-tiba dengan keberaniannya, Xiao menyerang penjahat terbesar seorang diri tanpa dipikir terlebih dahulu, yang akhirnya Xiao pun tertangkap. Namun saat Xiao sudah tak berdaya dan akan dihabisi, Cheng pun muncul dan murka. Cheng yang sudah berhasil menyelamatkan Xiao tak ingin ambil resiko. Dia akan keluar dari tempat tersebut untuk mengamankan Xiao. Namun pasukan Hyuji bermunculan semakin banyak. Saat Cheng sudah terkepung, Xiao malah pingsan. Tak ada jalan lain, Cheng pun harus menghadapi mereka semua dengan menggendong Xiao. Cheng dengan mudah melumpuhkan ratusan pendekar, namun tiba-tiba Hyuji muncul dan menendangnya. Cheng yang sudah mulai kelelahan bertahan sekuat tenaga untuk menghadapi Hyuji. Dan akhirnya Cheng berhasil menghabisi Hyuji dan tuntas membalaskan dendam Xiao. Meski dia sendiri sudah lemah dan terluka parah. Dengan sisa tenaga yang ada, Cheng pun membawa Xiao keluar dari sana. Namun tak disangka Cheng tak mampu bertahan yang akhirnya dia pun tewas. Yang sontak saja membuat Xiao sangat terpukul. Sesuai dengan amanat dari Chen bahwa Xiao harus menetap di kota Chang'an. Dia pun pergi ke Chang'an dengan ditemani oleh sahabatnya Cheng. Dan kisah film pun selesai. Chang'an 真的很大，9文钱10张，一条鲤鱼要。 Setangguh dan sehebat apapun manusia sebagai makhluk, pasti akan ada akhir masanya. Tetaplah merendah diri seperti padi, makin berisi makin menunduk. Kami beserta para jajaran pendekar undur diri, dan sampai ketemu lagi di alur film berikutnya.